DOT masih punya harapan, tapi saingan makin ganas. Bakal bangkit atau tenggelam selamanya. Ini analisisnya, jangan skip. Selamat datang di episode terbaru. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang peluang dan ancaman DOT ke depan. Kita bakal kupas tuntas apa yang membuat Polkadot punya harapan, tapi juga tantangan besar yang harus dihadapi. Mantap ya. Jadi intinya kita akan membahas keunggulan teknologi dan juga ancaman yang ada. Benar ya? Betul sekali. Nah, mulai dari peluang DOT, yang pertama banget itu teknologi substrate. Teknologi ini benar-benar jadi fondasi kuat bagi Polkadot. Banyak developer bilang kalau substrate memudahkan pembuatan blockchain yang modular dan upgrade tanpa harus Ya. fork. Itu benar kan? Iya benar. Itu mirip seperti membangun rumah dengan sistem prefabrikasi yang mengurangi risiko kesalahan tiap kali renovasi. Jadi pasti lebih efisien ya. Tepat sekali. Dan terus keunggulan berikutnya adalah interoperabilitas. Polkadot sebagai layer 0 itu berperan sebagai jembatan antar blockchain. Di zaman Web3 sekarang, tren multi-chain ini makin ngebut, terutama untuk aplikasi DeFi, gaming, serta supply chain on-chain. Benar. Jadi kemampuan untuk menghubungkan berbagai jaringan itu udah jadi keunggulan strategis. Kalau dibandingkan dengan chain yang nggak punya interoperabilitas sekuat itu, Polkadot jelas punya nilai tambah. Iya, dan yang menarik ada juga rencana upgrade besar Polkadot 2.0 and Agile Core Time. Ini bakal bikin biaya pembangunan turun, banyak proyek baru bermunculan, dan traffic user bisa meningkat drastis. Ibaratnya, teknologi ini membuka peluang pertumbuhan yang positif banget. Cocok banget. Tapi saya penasaran bagaimana dengan komunitasnya. Apa mereka masih mendukung penuh? Komunitas, terutama para developer, itu jadi kunci. Meski market sempat anjlok, komunitas loyal tetap setia karena mereka percaya pada visi interoperabilitas Polkadot. Jadi, loyalitas inilah yang bisa menopang ketika roadmap baru dieksekusi. Wah, itu memang modal yang ampuh. Tapi di sisi lain ada juga ancaman-ancaman serius ya. Betul. Ancaman pertama, Polkadot harus menghadapi kompetisi yang makin ketat. Misalnya Cosmos, Avalanche, bahkan Ethereum Layer 2. Mereka juga menawarkan pengalaman developer yang mudah dan ekosistem aktif. Ya. Jadi walaupun teknologi Polkadot canggih, persaingan yang semakin agresif bisa jadi batu sandungan besar. Benar. Lalu, ancaman berikutnya adalah masalah governance. Sistem voting yang multi-layer kadang dianggap rumit. Selain itu, dominasi oleh whale dalam pengambilan keputusan juga bisa menurunkan minat partisipasi dari komunitas Ya. kecil. Ini benar-benar bisa mengganggu ekosistem. Aku setuju. Kadang, sistem yang terlalu kompleks malah membuat user baru bingung dan enggan terlibat dalam governance yang seharusnya demokratis, bukan? Tepat sekali. Ancaman ketiga yang harus diwaspadai adalah potensi market bearish yang berkepanjangan. Jika pasar kripto global stagnan dalam waktu lama, harga DOT berisiko terjebak di level rendah. Benar, itu sangat krusial. Pasar yang lama hati bisa bikin pesimisme terus berjalan, dan momentum yang sudah terbentuk bisa hilang. Dan ancaman terakhir yang cukup signifikan adalah kurangnya killer the app. Sampai sekarang, Polkadot belum punya aplikasi unggulan seperti Uniswap atau Aave yang bisa merangkul user mainstream. Tanpa aplikasi killer, adopsi bisa lambat meski teknologi yang ada canggih banget. Jadi intinya, meskipun Polkadot punya modal teknologi dan komunitas yang kuat, mereka harus segera mengatasi masalah governance dan menciptakan aplikasi andalan untuk bersaing di pasar yang super kompetitif. Pastinya. Dan lagi, kalau Polkadot 2.0 bisa berjalan lancar, itu akan jadi katalis positif. Biaya pembangunan yang turun, inovasi bertambah, dan trafik pengguna meningkat tentunya akan mengubah persepsi saat ini yang kadang bilang Polkadot itu ghost chain. Saya paham. Tapi ada yang mau aku tantang sedikit nih. Menurutku, meskipun teknologi substrate itu solid, apakah benar-benar menjadi nilai jual utama jika banyak chain lain juga mulai mengadopsi konsep modular yang serupa? Apa enggak? Ya, keunggulan itu bisa jadi komoditas? Itu pertanyaan bagus. Sebenarnya, ya teknologi memang bisa ditiru, tapi keunggulan Polkadot itu terletak pada ekosistem yang sudah dibangun, reputasi interoperabilitasnya,
dan dukungan komunitas yang kuat. Meski konsep modular bisa diadopsi di tempat lain, ekosistem serta jaringan developer yang solid, it's like fondasi yang nggak gampang digantikan. Oke, saya bisa paham dengan itu. Jadi selama Polkadot bisa menjaga konsistensi dan inovasi, nilai tambahnya akan tetap jauh di depan. Iya, benar. Kalau Polkadot bisa mengoptimalkan peluangnya dengan memanfaatkan keunggulan substrate, interoperabilitas, dan update Polkadot 2.0, maka mereka punya peluang nyata untuk bangkit kembali, bahkan di tengah persaingan yang semakin ganas. Dan masalah-masalah seperti governance dan nihilnya killer debt harus segera diatasi ya. Kalau tidak, bisa jadi momentum yang ada malah berbalik jadi jurus pamungkas bagi pesaing lain. Setuju. Jadi, kunci suksesnya, adalah keseimbangan antara inovasi teknologi dan responsif terhadap dinamika pasar serta kebutuhan pengguna. Semua pihak, developer, komunitas, dan tim inti Polkadot perlu berpadu untuk merevitalisasi ekosistem. Cocok banget. Dan ini juga jadi pelajaran buat chain-chain lain di dunia kripto. Kalau cuma ngandelin teknologi aja, tanpa mempertimbangkan sisi governance dan aplikasi yang menarik, bisa-bisa tertinggal. Bener, betul. Ibaratnya teknologi itu seperti mesin super canggih, tapi kalau tidak ada bahan bakar atau pengemudi yang handal, mesin itu nggak akan kemana-mana. Begitu Ya. juga di sini. Haha, analoginya menarik. Mesin super dengan bahan bakar dan pengemudi yang tepat memang bisa tercepat, tapi harus juga ada rute yang jelas. Di dunia kripto, rute itu adalah adopsi pengguna dan ekosistem aplikasi yang aktif. Tepat sekali. Jadi kesimpulannya, DOT masih punya harapan untuk bangkit. Modal teknologi yang kuat, integrasi interoperabilitas, upgrade Polkadot 2.0, dan komunitas yang setia itu jadi aset besar. Namun, ancaman seperti persaingan sengit, kerumitan governance, market yang bearish, dan kurangnya killer debt harus segera diatasi agar momentum positif tidak hilang. Bener banget, semua aspek itu saling berkaitan dan mempengaruhi, sehingga kebutuhan untuk strategi yang holistik jadi sangat penting. Benar. Dan ya ke depannya bagaimana Polkadot menavigasi semua tantangan tersebut akan menentukan apakah DOT akan bangkit atau tenggelam selamanya. Jadi para pendengar, ini memang momen kritis buat ekosistem ini. Setuju, semoga saja tim di balik Polkadot terus mencari solusi inovatif dan cepat tanggap terhadap dinamika pasar. Karena di dunia kripto, kecepatan respon itu sama pentingnya dengan teknologi yang canggih. Iya, ya. Dan nggak cuman itu, keberhasilan mereka juga bergantung pada bagaimana mereka melibatkan komunitas untuk menjadi bagian dari solusi. Let's say, membangun governance yang lebih inklusif supaya semua pihak merasa punya andil dalam pengambilan keputusan. Benar sekali. Jadi intinya sukses itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang ekosistem yang sehat dan saling mendukung antara developer dan pengguna. Ya, Nah, jadi buat penutup, DOT punya potensi besar untuk bangkit. Namun, di balik itu harus tetap waspada dengan semua ancaman yang ada. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi secara strategi dan kolaboratif. sangat menarik. Semoga diskusi kita ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di dunia Polkadot dan tentunya menginspirasi para pendengar untuk terus mengikuti perkembangannya. Betul sekali. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan kasih komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, nyicil kecil, cuan maksimal. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus ikuti perkembangan teknologi kripto. Thanks udah dengerin bareng hari ini. Kalau lo suka diskusi kayak gini, jangan lupa klik subscribe, share ke teman-teman lo yang lagi nyangkut, dan tulis pendapat di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bareng Nyicil Kripto Harian. Nyicil kecil, cuan maksimal.